Insiden penembakan di rumah Jenderal Bintang 2 Polri, Irjen Pol Verdi Sambo, masih terus diusut kepolisian. Sejumlah olah tempat kejadian perkara telah dilakukan hingga hari ini. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun turun tangan dengan membentuk tim gabungan pencari fakta yang terdiri dari Satuan Kerja Internal Polri dan mitra eksternal seperti Kompolnas serta Komnas HAM. Dalam mengungkap tabir kasus ini, Komnas HAM pun akan melakukan pengungkapan kasus secara independen, walau koordinasi akan terus berlangsung antara Komnas HAM dan tim Polri. Sejumlah kejanggalan mulai mengemuka di ruang publik, mulai dari keterangan berbeda Karopenmas Divisi Humas Polri terkait kronologi yang hanya hitungan jam. Tak hanya itu, pihak keluarga Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat mempertanyakan sejumlah luka sayatan di jenazah yang diduga dari senjata tajam. Bahkan ada ruas jari yang putus. Hal itu diketahui setelah pihak keluarga yang awalnya dilarang melihat jenazah kemudian diperbolehkan. CCTV jadi penentu kasus ini pun dikabarkan mati karena dekodernya rusak. Akankah kasus ini bisa dituntaskan secara transparan dan jelas sesuai harapan publik? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sudah tepat ya, Kapolri membentuk tim yang terdiri dari orang-orang kredibel yang saya kenal semuanya. Ada Gatot Edi, ada Doviri, kemudian ada Pak Wisnu. Lalu ini nanti akan bergandeng tangan dengan Kompolnas yang saya pimpin dan Komnas HAM yang juga dipimpin oleh Pak Damane dan kawan-kawan untuk mengusut kasus tembak-menembak di rumah Bapak Verdi Sambo. Kerja ya, kita berikan, kita nunggu ya. Tim ini bekerja kan, tim ini gabungan, jadi nanti tidak parsial, tetapi nanti secara utuh akan disampaikan setelah ada hasilnya. Ya. Warga sekitar itu kan tidak ada ambulan yang datang tuh Pak. Itu seperti apa Pak? Jenazah dibawa pakai apa sih Pak? Ya, ambulan kan mobil orang sakit dengan jenazah. Ya. Nanti kita sampaikan. Sama seperti yang dijelaskan Pak Kapolres tadi. Kan sudah dijelaskan oleh Kapolres. Terima kasih. Kapan kita mengasih update? Secepatnya akan kita sampaikan. Tenggat waktu diberikan Pak Kapolri Pak? Ya, nanti kita lihat ya, maksimal ya, sampai tuntas. Tim khusus bekerja secepatnya dan sampai tuntas. Untuk menguak tabir polisi tembak polisi, kita sudah bergabung dengan dua narasumber. Sudah ada Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Selamat pagi, Mas Taufan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, kemudian juga ada Didik Mukrianto, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Partai Demokrat. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Didik. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Arif. Terima kasih atas waktunya sebelumnya. Baik, saya mau ke Pak Taufan dulu. Pak Taufan, melihat Komnas HAM sejauh ini juga mengikuti perkembangan kasus dan juga bergandengan tangan untuk sama-sama menguak kasus ini. Sejauh ini informasi atau temuan apa yang sudah didapatkan oleh Komnas HAM? Ya, ini masih tahap awal ya, belum ada data yang bisa kita simpulkan. Bahkan saya baru dapat surat dari Mabes Polri untuk permintaan koordinasi resmi ya. Yang karena itu saya pagi ini harus kembali ke Jakarta karena nanti siang setelah sholat Jumat insya Allah tim Mabes Polri itu akan datang ke Komnas HAM untuk koordinasi. Jadi ya ini baru tahap awal, tapi memang jadi menarik karena apa yang semula dijelaskan oleh Mabes Polri itu kemudian mengalami satu perubahan sikap ya setelah ada pernyataan dari Presiden yang meminta supaya kasus ini diusut dengan tuntas misalnya. Kemudian dilanjutkan oleh pernyataan Pak Menko Polhukam yang saya kira itu segaris dengan apa yang dikatakan oleh Presiden, bahkan lebih jelas. Nah, dari situlah kemudian muncul satu perubahan sikap di mana Kapolri meresponnya dengan bentuk tim. Nah, memang semula sempat diumumkan bahwa di dalamnya akan ada Komnas HAM, tapi kami sudah jelaskan, saya kirim 2 komisioner untuk menjelaskan posisi Komnas HAM berdasarkan undang-undang. Jadi kita tidak bisa masuk dalam tim itu,
tapi lebih berada di dalam tim sendiri yang nanti bisa berkoordinasi. Contoh-contohnya Independen, sudah ya? banyak. Ya, dulu kasus di Papua misalnya, tim yang dibentuk oleh pemerintah, dipimpin Pak Benny Mamoto waktu itu jalan sendiri, tim Komnas HAM jalan sendiri. Alhamdulillah hasilnya sama dan sudah ditindaklanjuti oleh Panglima TNI misalnya. Kasus Wadas, kesepakatannya hanya tim Komnas yang turun. Dari rekomendasi Komnas HAM diberikan kepada pemerintah, itu yang dijalankan pemerintah misalnya. Kasus 2019 dulu ya, itu juga beda. Ada TGPF yang dipimpin oleh Irwasum waktu itu, Pak Jenderal Mugi. Kemudian ada tim Komnas HAM. Tapi hampir tiap minggu ada koordinasi, kemudian melahirkan kesimpulan-kesimpulan. Jadi ada pola-pola yang sudah pernah dilakukan bersama ya, dalam bentuk yang ya itu koordinasi maupun dalam bentuk yang Komnas jalan sendiri, kemudian hasilnya diserahkan dan pemerintah mengikuti apa yang menjadi rekomendasi Komnas HAM. Kasus KM50 itu kan semua Komnas HAM yang melakukan pemantauan, kemudian hasilnya diberikan kepada tim penyidik Mabes Polri gitu. Jadi pola-pola itu yang kita sudah jelaskan kepada mereka, karena itu ketidaksediaan Komnas HAM masuk dalam tim khusus itu bukan berarti tidak mendukung, justru kita sangat mengapresiasi ya respon progresif dari Kapolri, tapi kami harus menjelaskan posisi kami berdasarkan undang-undang. Kurang lebih begitu saja. Oke. Dan mulai besok kita akan coba kumpulkan data-data lebih konkret lah. Gitu. Jadi clear ya Pak Taufan pagi ini, artinya kalau tadi kan kita mendengar pernyataan dari Menko Polhukam, Pak Mahfud MD ya, dan juga Kapolri juga yang pada saat mengumumkan juga ada di situ komisioner Komnas HAM-nya juga. Artinya tetap independen ya Komnas HAM ya, artinya bukan berada di dalam tim gabungan, tapi tetap menjadi sebuah komisi yang akan menyelidiki ini juga secara independen begitu ya? Selain independen ada prinsip dalam hak asasi manusia itu, yaitu yang disebut sebagai prinsip imparsialitas. Jadi dia tidak boleh bekerja berdasarkan kepentingan-kepentingan para pihak, tapi semata-mata berdasarkan objektivitas masalah, berangkat dari fakta-fakta yang diungkapkan. Kurang lebih begitu. Imparsialitas itu penting. Dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, sudahkah ada yang memberikan kesaksian ke Komnas HAM? Belum, karena baru nanti siang diberikan permintaan secara resmi. Kemarin dikirim surat ya, saya baca ketika saya masih di Medan. Kemudian ada pembicaraan informal, maka saya katakan oke, saya pulang besok siang mereka akan datang. Jadi nanti siang ini tim Mabes Polri itu insya Allah langsung dipimpin Pak Wakapolri dengan jajarannya akan datang menemui Komnas HAM, dan itulah dari nanti titik kita bergerak berdasarkan data-data awal yang sudah kita miliki atau yang sudah diberikan oleh Mabes Polri. Tugas-tugas kita tentu juga bisa jadi ada yang sama tapi ada yang tidak sama. Oke. Komnas HAM pun juga bagaimana mungkin akan berupaya ya mungkin menjaga netralitas juga, karena kan kalau kita lihat dalam kasus ini ada yang memang kubu Duren 3 lah gitu ya, dan juga ada kubu Jambi begitu kalau kita melihatnya seperti itu. Nah bagaimana nih Komnas HAM berada dan menjaga posisi begitulah kurang lebih mungkin? Ya pertama kita mulai dari bagaimana kita bekerja berdasarkan mandat gitu. Ada dua kemungkinan atau bisa jadi dua-duanya dikerjakan. Yang pertama adalah tugas mengawasi fungsi dari Polri itu. Itu salah satu mandat Komnas HAM. Jadi artinya kami akan membiarkan mereka bekerja melakukan penyidikan, kami mengawasi proses itu. Yang kedua, sesuai dengan mandat Undang-Undang 39 tahun 1999, Komnas juga bisa melakukan pemantauan. Yang kurang lebih ada beberapa hal yang akan memiliki kesamaan nanti dengan tugas-tugas kepolisian, tetapi pada tahap penyelidikan, tidak pada tahap penyidikan. Dan dia bukan merupakan penyelidikan yang pro justisia sebagaimana polisi. Kami kalau menggunakan Undang-Undang 39 itu berbeda dengan kalau menggunakan Undang-Undang 26 yang itu pro justisia. Jadi itu yang kita harus jadikan pegangan kita. Ya. Di samping tadi pengalaman kita bekerja sama dengan kepolisian dalam mengungkap berbagai kasus-kasus. Baik. Saya mau ke Pak Didik. Pak Didik, kalau Komnas HAM memang juga terus memantau perkembangan kasus ini. Kalau untuk DPR RI, Komisi 3 Mitra Kerja dari Polri, ini bagaimana menanggapi kasus ini? Ya, satu tentu ini menjadi keprihatinan kami bersama, begitu ya. Apalagi ini kemudian
di dalam perjalanannya muncul spekulasi-spekulasi publik yang sangat luar biasa gitu. Tentu spekulasi publik ini juga tidak terhindarkan karena publik juga mengikuti, memantau dan mengawasi setiap proses atas kejadian ini. Misalkan gitu, ketika kemudian Mabes Polri melakukan preskon yang agak telat, kemudian olah TKP yang terkesan tertutup, kemudian juga peristiwa-peristiwa yang menurut logika publik kemudian tidak bisa diterima. Ini menjadi sebuah atensi besar bagi kami Komisi 3 dalam konteks juga mengawasi mitra kami khususnya polisi dalam melakukan penegakan hukum. Apalagi kalau kita melihat bahwa keadilan publik ini juga menjadi porsi penting bagi kita semuanya termasuk Komisi 3 ini, maka kami ingin pastikan bahwa apa yang menjadi rasa keadilan publik ini juga tidak boleh kemudian didramatisir oleh sebuah proses yang kemudian secara common sense bisa dinarasikan publik, bisa dinilai oleh publik gitu. Nah, terkait dengan hal itu tentu kami dari DPR ingin memastikan bahwa informasi publik, partisipasi publik dalam mengawal kasus ini menjadi penting. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kemudian kita juga harus memastikan bahwa pengungkapan kasus ini harus dilakukan setransparan dan seakuntabel mungkin. Nah, kenapa? Karena ini terkait dengan bagaimana juga seolah-olah publik gitu dari waktu ke waktu atas apa yang disampaikan oleh Polri, apa yang dijalankan Polri ini kemudian tidak sedikit kemudian ada logika-logika publik dan logika dari Polri sendiri kemudian yang tidak match gitu. Nah, untuk itulah saya tentu kami Komisi 3 satu sisi juga menghargai atensi atau langkah Kapolri yang membentuk tim khusus. Meskipun demikian, tentu harapan publik lebih besar dari itu. Publik menginginkan adanya tim independen yang memang independen untuk mencari fakta, memotret persoalan, kemudian memeriksa semua rangkaian kejadian ini secara independen. Karena apa? Publik tentu nyaman dengan munculnya tim independen ini karena terbukti bahwa tim-tim independen yang diperoleh oleh pemerintah era dulu seperti misalkan Cicak Buaya yang dibentuk oleh Presiden SBY kemudian memberikan hasil atau kesimpulan yang kemudian secara logika publik, secara common sense dan secara fakta juga bisa dipertanggungjawabkan. Bukan berarti saya kemudian ragu atau menyaksikan terkait dengan tim khusus yang dibentuk Pak Kapolri ini, tapi bahwa jika Kapolri mengambil langkah yang senafas dengan logika publik, maka tidak akan mungkin lagi ada polemik ataupun spekulasi publik yang bisa mengganggu kinerja ini. Karena bagaimanapun juga, saya paham, saya tahu bahwa integritas, dedikasi, kapasitas dari tim khusus ini juga sangat luar biasa. Namun juga jangan salahkan jika publik terus berspekulasi karena ini tim yang berbasis meskipun khusus masih dari internal, maka wajar wajar jika publik masih bertanyakan. Tinggal bagaimana tim khusus ini menjawab kekhawatiran publik ini dengan hasil-hasilnya. Baik, nanti kita juga akan mendengarkan lagi dari sisi Pak Taufan seperti apa, tapi kita harus jeda dulu sejenak, kita akan kembali sesaat lagi.